Tahukah Anda, penyakit kanker dapat menyerang siapa saja? Bahkan penyakit ini juga dapat menyerang anak-anak. Kanker sebenarnya dapat disembuhkan bila dideteksi pada stadium dini dan segera mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan. Berawal dari pengalaman menjadi orang tua anak yang mengidap kanker, beberapa orang tua yang peduli terhadap nasib anak-anak penderita kanker lainnya berinisiatif mendirikan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia pada November 2006. Idenya ini berawal dari kami sebagai orang tua penderita, saya dan Ibu Ira Sulistyo yang sama-sama sebagai orang tua penderita kanker dan juga Ibu Ica. Kita sama-sama sepikir untuk peduli pada anak-anak yang menderita kanker, terutama anak-anak yang tidak mampu ya. Jadi sebetulnya memang ini berdasarkan pengalaman kami sebagai orang tua penderita, terutama saya dan Ibu Ira Sulistyo, di mana kita mengalami sekali bagaimana menghadapi anak-anak yang menderita kanker, terutama juga yang tidak mampu ya. Kita memikirkan mereka supaya mereka juga bisa merasakan seperti yang kita pernah rasakan kebetulan di negara yang lebih maju fasilitasnya. Jadi jujur kami membawa konsep dari negara Belanda yang mempunyai fasilitas rumah singgah yang dimana kami dulu tinggal di sana, dimana letaknya itu di sebelah rumah sakit yang sangat memudahkan kami untuk menjangkau ke rumah sakit. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia adalah sebuah organisasi non-profit dengan berbagai program, bertujuan mendukung proses kesembuhan pasien kanker anak. Dilema yang dihadapin oleh orang tua penderita bahwa pengobatan kanker itu bukan hanya biaya pengobatannya. Orang-orang yang nggak mampu tuh jangankan biaya pengobatan, walaupun udah dibayar aja kadang-kadang mereka nggak mau berobat lagi. Nggak bisa, bukan nggak mau. Mereka mau tapi nggak bisa karena mereka nggak punya biaya untuk datangnya ke rumah sakit ataupun untuk tinggalnya di mana. Kalau dia harus bolak-balik biayanya berapa. Jadi di situ kita berpikir, wah kalau gitu kita juga mesti memberikan solusi dengan rumah singgah. Nah itu menjadi program kita. Rumah kita saat ini banyak dimanfaatkan oleh keluarga pasien kanker anak yang tidak mampu, yang berasal dari luar Jakarta. Dengan hanya membayar Rp5.000 per hari, mereka boleh memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sini. Taunya dari ini, pas saya mau kemo ketemu Mbak Siti dikasih tahu alamat di sini. Ya lumayan lah kalau di sini bolak-balik selama kita mencari kamar gitu. Jadi kita bisa singgah dulu di sini, nginep di sini selama belum dapat kamar kalau buat di kemo. Segala macam dapat, susu, jadi sabun mandi, sabun cuci, minyak sayur, minyak goreng, gula, kopi ada, beras. Itu meringankan. Iya, meringankan sekali, alhamdulillah. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia memfasilitasi program registrasi kanker, yaitu program pengumpulan data pada kasus kanker anak dan proses pengobatan yang diterima oleh pasien. Tujuannya adalah kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kanker pada anak itu dapat disembuhkan apabila dideteksi lebih awal dan apabila juga dapat diobati dengan baik dan benar. Jadi karena anggapan masyarakat pada umumnya
sampai saat ini mereka beranggapan bahwa kanker itu menular, padahal tidak menular. Nah, itu yang kita coba sosialisasikan. Proses penyembuhan pasien bukanlah semata-mata persoalan medis. Hal lain di luar persoalan medis pun layak mendapat perhatian. Karena itulah, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia juga menjalankan program Hospital School yang diberi nama Sekolahku. Sekolahku ini diadakan supaya anak-anak yang terutama yang menderita kanker, yang membutuhkan waktu perawatan lama di rumah sakit, mereka nggak perlu putus sekolah. Tuh, jadi mereka tetap bisa belajar walaupun mereka harus menjalani perawatan yang memang lama dan cukup membosankan di rumah sakit. Nah, dengan adanya sekolahku yang walaupun saat ini hanya baru 2 kali seminggu, diadakan setiap Senin dan Kamis setengah 3 sampai setengah 6 sore, paling tidak memberikan juga rasa kegembiraan bagi mereka, di mana mereka bisa kumpul bersama anak-anak lain. Perasaannya senang, bisa belajar dan bisa berkenalan dengan teman-teman lagi. Guru-gurunya juga pada baik yang ada di rumah sakit. Senang. Ini sama kakak-kakak YKAI. Pelajaran bahasa Inggris sama IPA. Cukup senang ya, malah dia tadi jam 8 sudah nanyain ini hari Senin. Kakak-kakak kan datang, Mak. Kok belum datang mereka? Tanggapannya cukup bagus deh, cukup bagus ya. Dia bisa mengatasi kejenuhannya karena seperti dia ya, selalu meminjam buku 2 atau 3 buku dari kakak-kakaknya untuk minggu berikutnya dikembaliin lagi. Jadi dia selama itu membaca buku. Karena kita berawal dari untuk anak-anak penderita kanker, ya kita lebih fokus kepada rumah sakit yang mempunyai perawatan untuk anak-anak penderita kanker. Tetapi kita juga di dalam melayani itu kita tidak mengkhususkan hanya anak kanker loh ya boleh ke sekolah, enggak. Karena namanya anak kan nggak bisa dipisah-pisahin. Tetap boleh walaupun sakit yang lain juga boleh. Tetapi dengan catatan dia tidak penyakit menular. Karena penyakit menular itu sangat fatal untuk anak-anak kanker. Tapi kalau untuk yang lain boleh. Sangat banyak, karena dengan kita sharing dengan orang tua penderita seluruh dunia, baik dari negara maju maupun yang berkembang seperti kita, itu sangat amat banyak. Dan berbagai macam cara bagaimana kita menggalang dana, bagaimana kita sosialisasi mengenai penyakit kanker sebaiknya, bagaimana banyak sekali dibahas, kita semua sharing. Demikian pula informasi pengobatannya sendiri. Jadi dengan kita punya akses seperti itu, kita bawa pulang tuh sangat amat membantu kepada gerak daripada yayasan untuk kita melakukan sesuatu gitu. Jadi kita bikin program, kita bikin acara tuh semua dikaitkan dengan informasi yang kita peroleh. Apa yang telah dimulai oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia adalah upaya kecil untuk menyelamatkan anak-anak penderita kanker. Dengan dukungan Anda semua, upaya ini bisa menjadi lebih besar dan lebih berarti bagi sesama.